arah sebaliknya. Nah, itu induksi. Artinya menandakan bahwa di sini akan muncul ada arus listrik ketika magnet digerakkan. Karena apa? Ketika ini menyimpang berarti ada arus listriknya, kan gitu ya. Ketika ini menyimpang berarti ada arus listriknya. Nah, kita lihat kalau rangkaian ini kan nggak ada baterainya, nggak pakai baterai. Lalu apa yang membuat arusnya ada? Gerakan dari magnet ini. Makanya magnet dan listrik itu saling berkaitan. Ya, jadi magnet dapat menimbulkan arus listrik. Kalau yang sebelumnya arus listrik dapat menimbulkan magnet, kan? Itulah elektromagnet, ya kan? Membuat magnet dengan cara dia lirik arus listrik. Berarti artinya apa? Arus listrik menghasilkan magnet, kan begitu. Nah, di induksi ini adalah sebaliknya. Magnet menghasilkan arus listrik, ya kan? Jadi kalau yang sebelumnya arus listrik menghasilkan magnet, itulah elektromagnet. Nah, sekarang dalam induksi ini adalah magnet menghasilkan arus listrik, kira-kira gitu ya. Nah, jadi tapi caranya adalah magnetnya harus digerakkan terus-menerus, ya. Harus digerakkan terus-menerus supaya arusnya selalu ada. Karena kalau magnetnya diam saja, arusnya tidak bakalan ada, karena akan kembali ke nol. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian ini beda potensial yang ditimbulkan disebut dengan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Nah, caranya GGL itu ada, ini harus digerakkan terus-menerus, masuk keluar gitu ya. Karena kalau magnetnya diam, GGL induksinya jadi nol. Ya. Jadi menyimpangnya jarum galvanometer menunjukkan bahwa ketika magnet bergerak memasuki dan keluar dari kumparan, pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial yang menyebabkan timbulnya arus listrik pada kumparan. Jadi gimana caranya supaya magnetnya ada? Supaya arus listriknya ada, magnetnya digerakkan terus masuk dan keluar. Ya, maka akan timbul arus induksi. Pak, kumparan itu yang mana, Pak? Kumparan itu yang ini. Kumparan itu maksudnya adalah lilitan kawat penghantar. Ya, lilitan. Jadi kalau misalnya kamu punya kabel tembaga, kamu lilit-lilitkan, itu namanya udah kumparan atau coil ya, coil. Itu ya, coil. Nah, itu namanya kumparan. Lilitan kawat penghantar. Jadi pada gambar ini kumparannya yang ini, yang melilit-lilit. Sama kayak di bawah kan kita belajar transformator kan, ada kumparan primer, ada kumparan sekunder kan. Nah, lilitannya itulah kumparannya. Itu ya, Andrew paham maksudnya? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, berbedanya arah penyimpangan jarum galvanometer pada saat magnet masuk dan keluar dari kumparan menunjukkan bahwa arus yang ditimbulkan adalah arus bolak-balik. Artinya apa? Jadi ketika masuk misalnya jarum ini menyimpang ke kanan, ketika keluar menyimpang ke kiri, ya kan? Jadi arusnya akan kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Itulah arus bolak-balik atau arus AC. Alternating current ya, AC. Kalau DC kan arus searah atau direct current. Ya. Jadi kalau yang dihasilkan baterai, misalnya kamu membeli baterai, itu arusnya adalah arus DC, ya, direct current. Nah, apa yang menyebabkan timbulnya GGL induksi? Ibaratnya ini adalah garis-garis, ini adalah garis-garis gaya magnet ya. Kalau misalnya seperti ini, ibaratnya adalah garis-garis gaya magnet. Ketika ini digerakkan ke dalam, maka garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan ini akan makin banyak kan. Ketika ini misalnya gerak didorong ke sini, ibaratnya ketika ini pada posisi di sini, lihat, ini kalau diteruskan, ini garis ini kalau saya panjangin kan nggak masuk ya, nggak
yang masuk ke dalam kumparan hanyalah ini kan, ya enggak? Ini yang masuk ke dalam sini. Nah kalau ini didekatkan, didorong ke dalam, tentunya ini nanti akan masuk ke dalam, ya. Lihat kan begitu kira-kira ya. Ya. Ketika digerakkan, nah ketika ini digerakkan ke dalam seperti ini, maka garis gaya magnet itu akan masuk ke dalam kumparan semua. Maka ini tadi menyimpang ke kanan kan, menyimpang ke kanan. Coba lihat. Galvanometernya akan menyimpang ke kanan karena jumlah garis gaya yang masuk di dalam sini menjadi bertambah, maka menyimpang ke kanan. Nah, gimana kalau ditarik keluar? Dia juga akan menyimpang, tapi menyimpang ke arah sebaliknya, ke arah kiri. Ya. Nah, artinya apa yang menyebabkan gagal induksi itu adalah perubahan jumlah garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan. Jadi ketika digerakkan ke dalam, dia akan berubah makin banyak. Kalau ditarik makin berkurang. Ya. Nah, jadi dapat kita tuliskan penyebab timbulnya gagal induksi adalah ini terjadinya pada di sebaliknya. Tidak ada. Jadi penyebab timbulnya gagal induksi itu adalah perubahan jumlah garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan. Jadi perubahannya bisa makin banyak, bisa makin sedikit. Kalau digerakkan mendekat atau masuk akan makin banyak, kalau ditarik akan makin sedikit. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang menyebabkan timbulnya gagal induksi, ya ini perubahan garis gaya magnet yang masuk maupun keluar dari kumparan. Ya, itu yang menyebabkan timbulnya gagal induksi. Oke. Nah, faktor-faktor yang menentukan besar gagal induksi itu adalah ada banyaknya lilitan. Banyaknya lilitan ini maksudnya lilitannya berapa banyak nih, lilitan kawatnya ini ada berapa banyak ini lilitannya. Makin banyak makin kuat ya. Kemudian kecepatan gerak keluar masuk magnet ke dalam kumparan, artinya gerakan magnet ini kalau dia makin cepat digerakkan maka makin kuat nih arusnya, makin cepat digerakkan ini makin kuat. Terus kuat medan magnet yang digunakan, kuat dari magnet yang dipakai ini magnetnya ini kuatnya seberapa kuat, karena magnet itu ketika dibeli misalnya dari toko ya, kekuatan magnetnya beda-beda. Jadi ketika magnet dibuat sudah diatur berapa kuat magnetnya. Ya. Jadi makin kuat magnet yang dipakai, maka arusnya ini akan makin besar. Gitu ya. Nah, trafo transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik AC ya. Nah, ini yang tadi disebutkan, ini kumparan primer. Yang ini ya, lilitan ini kumparan nih. Ini kumparan primer, ini kumparan sekunder. Primer itu adalah sumbernya, dari sumbernya. Sekunder itu adalah pemakaiannya. Cara itu bedanya adalah gimana, Pak? cara bedainnya Kalau misalnya nggak ditulisin gitu, kalau misalnya ada gambar, terus nggak Ada dikasih gambar. tahu yang mana yang primer, yang mana sekunder, bisa nggak kita bedain, Pak? Kalau itu ada simbol. Misalnya ini. Jadi kalau ini misalnya di gambar begini, ada simbol begini. Nah, ini artinya sumber. Berarti sumber itu adalah input atau berarti primer, gitu ya. Nah, kalau yang sekunder, dia pemakaiannya dipakai kemana dia? Misalnya dipakai ke sebuah alat yang ada hambatannya. Dipakai misalnya dihubungkan ke lampu misalnya kan, ini simbol lampu ya. Berarti ini udah pemakaian nih. Berarti yang ini adalah bagian yang
sekunder. Ya, jadi dalam soal itu pasti ada tandanya yang mana primer, yang mana sekundernya, gitu ya, Andrew. Ada simbol ini ya biasanya. Oke. Nah, N itu jumlah lilitan. Kalau NP berarti jumlah lilitan primer, NS berarti jumlah lilitan sekundernya. Ada dua jenis trafo, step up dan step down. Step up dia menaikkan tegangan, step down menurunkan tegangan. Nah, artinya ini lilitannya kan lebih banyak nih, ini lilitannya lebih sedikit. Nah, katanya ini step down, berarti pastilah ini karena menurunkan tegangan, pastilah ini primernya, ya. Di sini pasti V primernya, di sini V sekundernya. Step down, jadi menurunkan tegangan. Ini step up, berarti menaikkan tegangan. Ini V primer, ini V sekunder. Ya, artinya tegangannya naik. Gimana cara menaikkan tegangan? Ya jumlah lilitannya diperbanyak. Di sekundernya, kalau lilitan sekunder lebih banyak berarti dia step up. Kalau lilitan di sekundernya lebih sedikit berarti step down. Ya. Step up digunakan menaikkan tegangan listrik, step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Jadi dalam penggunaan ya, misalnya ke rumah-rumah, kan sebelum listriknya masuk ke rumah kita ada trafonya kan, di gardunya. Di gardu listrik itu ada trafonya. Ya, jadi dari gardu listrik ya, gardu mau masuk ke rumah, di sini tegangannya tinggi, V-nya tinggi. Ke rumah tegangan lebih rendah. Ketika masuk ke rumah tegangannya lebih rendah. Maka di gardu ini harus dipakai trafo apa? Step up apa step down? Step down. Step down, ya. Katakanlah ini 1000 volt. Contoh aja ya, 1000 ya. Bisa lebih dari 1000 sih. Ke rumah itu kan 220 volt. Karena alat-alat listrik di rumah itu 220 volt. Maka ini harus diturunkan pakai trafo, di gardu ini harus diturunkan pakai trafo. Step down. Ya. Nah, terus step up dipakai di mana? Itu dipakai biasanya dari pembangkit. Jadi dari pembangkit listriknya ya. Pembangkit listrik ini mau misalnya dari Pulau Jawa ya. Listriknya mau dikirim lewat kabel ke seluruh daerah di Jakarta misalnya. Nah, jadi dari pembangkit dia kalau masuk ke mau dikirim dia lewat sutet ya, sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Sutet itu kepanjangannya saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi bukan hanya tinggi, ekstra tinggi. Ya. Jadi ketika dikirim dia lewat kabel-kabel yang besar-besar itu, misalnya di depan sekolah kita kan ada itu kan yang tinggi, kabelnya besar-besar itu. Jadi dia harus dinaikkan dulu nih tegangannya dari pembangkit listriknya masuk ke sini. Berarti di sini dipakailah trafo step up ya. Jadi dinaikkan dulu tegangannya sebelum dikirim. Ketika udah sampai di Jakarta mau masuk rumah, gunakan trafo step down, diturunkan supaya aman. Kira-kira gitu pemakaian trafonya. Gitu ya. Udah jam berapa ini? Berapa menit lagi kita?